Hai sahabat jiwa, jumpa lagi dengan Rita Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Selalu sehat, selalu berbahagia, apapun kondisi yang sedang terjadi saat ini. Oke? Kali ini kita akan reading buat kalian Virgo tentang kapan sih dia akan datang ke dalam hidup kamu, ya. Si dia ini bisa seseorang yang memang sudah lama kamu nantikan seperti jodoh ya. Jodoh kamu itu kapan akan datang ya, atau seseorang yang lagi ada di fokus kalian saat ini ya. Siapapun dia, kita akan lihat kapan dia akan datang di dalam kehidupan kamu. Oke? Seperti biasa readingan ini sifatnya general ya. Jadi bisa resonate ke kamu, bisa juga nggak resonate. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan, ambil positifnya aja sebagai motivasi kalian ya dalam menjalani kehidupan kalian ke depannya. Oke? Langsung aja kita mulai ya. Untuk kartu oracle-nya di sini kalian punya A Change in the Wind. Oke. Sementara untuk kartu tarotnya kalian punya Four of Cups, ada Judgment, Four of Swords, ada The Emperor, ada Two of Cups, ada Six of Pentacles. Oke, Virgo. Orang yang akan datang ini sepertinya zodiaknya Aries ya. Aries kayaknya lebih kuat di sini. Oke, ada The Emperor ya. Aries ada juga water sign ya, earth sign, dan sedikit air sign ya. Orang ini mungkin akan datang di April pertengahan ya. Sepertinya untuk pertengahan tahun ini mungkin pertengahan April tahun ini mungkin enggak ya. Tapi bisa jadi di tahun depan ya. Ya, kita berharap yang terbaik aja buat kalian. Oke. Kita mulai dari kartu tarotnya ya. Di sini ada Four of Cups, ada Judgment ya. Orang ini yang ada di fokus kalian saat ini atau seseorang yang akan datang untuk mendampingi kamu suatu hari nanti, sepertinya orang ini sudah banyak mengalami asam garam dalam menjalin hubungan dengan pasangan ya. Jadi dia kayak udah banyak pengalamannya ya, udah mengerti suka dukanya menjalin hubungan dengan seseorang. Oke? Dan udah banyak orang yang pernah menjalin hubungan dengan orang ini ya. Tapi dari sebagian yang pernah menjalin hubungan dengan dia ya, sepertinya nggak satupun ada yang klik di hatinya ya. Nggak ada chemistry yang dia rasakan saat menjalin hubungan dengan beberapa orang di masa lalunya ya. Semua hubungannya kandas di tengah jalan ya, dan nggak ada satupun yang bisa menorehkan kenangan yang indah buat dia ya, sehingga membuat dia itu jadi apatis ya atau pesimis untuk menjalin hubungan yang baru dengan orang yang baru lagi ya. Jadi kayaknya dia udah merasa lelah ya dengan apa yang sudah dia jalani ya, karena sepertinya bukan 1-2 kali dia udah berganti pasangan, tapi udah berapa kali ya, tapi gak satupun dari mereka yang bisa memenangkan hatinya. Selalu ada aja yang membuat dia kecewa dengan orang-orang tersebut ya, dan membuat hatinya terluka. Oke? Sebenarnya orang ini adalah orang yang baik ya. Dia tipikal orang yang mau melakukan apapun untuk menyenangkan pasangannya ya. Tapi dia juga orang yang tegas di sini ya, tegas dan cukup setia ya. Dia nggak suka untuk kayak double party ya. Jadi kalau dia menjalin hubungan dengan satu orang, dia akan komitmen dengan satu orang aja ya. Dia nggak akan tergoda untuk menjalin hubungan lain ya dengan orang lain di luar pasangannya ya. Jadi tipikal orang ini lumayan setia ya, sangat setia. Oke. Kalau pasangannya bisa mengimbangi dia ya,
dia akan gak sungkan-sungkan untuk mendedikasikan hidupnya untuk pasangannya itu, ya. Tipikal orang ini memang agak posesif, ya, agak protektif. Mungkin karena memang kalau dia sudah mencintai seseorang, dia akan melimpahkan seluruh kasih sayangnya itu kepada orang tersebut, ya, sehingga sifat dia itu akan dibarengi dengan sifat ketakutannya akan kehilangan orang yang disayanginya, ya. Terkadang itulah yang menjadi penyebab keretakan, ya, hubungannya dengan pasangan-pasangannya, ya. Dari dia sendiri, dia nggak merasakan adanya klik, ya, atau merasakan chemistry yang kuat antara dia dengan pasangan sebelumnya, ya. Dan dia di sini sudah banyak menjalin pertemanan dengan banyak orang, ya, tapi nggak satupun yang sesuai dengan harapannya, sehingga dia merasa sudah mulai lelah, ya, dan pesimis kalau dia akan menemukan orang yang tepat untuk dirinya. Oke, di sini ada Four of Swords, ya. Jadi orang ini sepertinya sudah masa bodoh dengan apa yang dinamakan jodoh, ya. Dia udah nggak peduli kalau dia akan punya pasangan lagi atau enggak, ya. Jadi dia sekarang kayak lebih fokus untuk mencintai dirinya sendiri, ya, berusaha untuk membahagiakan dirinya, ya, dan keluarganya, ya, dan mengejar apa yang menjadi impiannya. Oke. Kalau melihat dari perjalanan hidupnya, ya, orang ini sepertinya usianya itu sudah matang, ya. Dia masih muda, tapi jiwanya itu sudah sangat luar biasa matangnya, ya, sudah bijaksana. Oke. Jadi dia sudah bisa membedakan mana hubungan yang worth it buat dia, mana yang enggak, ya, mana pasangan yang sesuai dengan dia, mana yang enggak. Oke, dia udah bisa memutuskan apa yang terbaik buat dirinya, ya. Dan untuk saat ini dia masih ada di fase udah nggak peduli dengan apakah dia nanti akan berjodoh dengan seseorang atau enggak, ya. Jadi dia kayak udah masa bodoh dengan kehidupan asmaranya dan lebih berpikir untuk membahagiakan dirinya sendiri. Oke? Bagi dia lebih baik jadi jomblo seumur hidup, ya, daripada menjalin hubungan dengan orang yang salah, ya. Dia benar-benar selektif untuk memilih pasangan, ya. Dia punya standar khusus untuk kriteria pasangannya, ya, dan nggak mau menjalin hubungan di luar dari kriteria yang udah dia tetapkan, ya. Jadi kalau suatu saat dia menjalin hubungan dengan seseorang, ya, bisa dipastikan kalau orang itu sudah sesuai dengan apa yang jadi standar dia. Oke? Sejauh ini dia sangat menikmati kehidupan dia sendiri, ya. Menikmati kejombloannya, ya. Dia merasa jadi jomblo itu ternyata enggak ada masalah, ya. Dia bisa happy, dia bisa bebas, ya, menentukan langkahnya, ya. Jadi mungkin kedepannya dia akan berpikir akan menjadi jomblo terus, ya, karena dia sudah cukup bahagia jadi jomblo, ya. Tapi pemikirannya itu akan berubah, ya, setelah dia bertemu dengan kamu. Oke? Di sini ada change in the wind, ya. Paham yang dia anut selama ini kalau menjadi jomblo itu ternyata jauh lebih baik daripada punya pasangan. Setelah bertemu kamu, dia akan berubah pikiran, ya. A change in the wind, oke? Ada perubahan hasrat. Yang tadinya dia nggak punya hasrat untuk menjalin hubungan lagi dengan seseorang, ya. Setelah bertemu dengan kamu, dia mengalami perubahan hasrat, ya. Seperti ada keinginan, ya, yang menggelitik hatinya untuk bisa mengenal kamu lebih jauh, ya. Dia kayak ada ketertarikan, ya, untuk mencari tahu kamu ini siapa sih, ya. Dia merasa kok kamu agak berbeda, ya, dari orang lain. Kamu kayak punya sesuatu yang menjadi magnet, ya, yang membuat dia itu selalu menengok ke arah kamu, ya.
Padahal kalau dipikir, mungkin kamu itu nggak cantik, ya, atau mungkin kamu itu nggak ganteng, ya, dan juga kamu itu nggak baik-baik banget, ya. Tapi dia merasa ada suatu magnet, ya, atau suatu ketertarikan yang begitu kuat, ya, yang membuat dia itu berpaling, ya, dan ingin untuk melihat kamu terus, ya. Jadi ada ketertarikan di hatinya, ingin mencari tahu tentang diri kamu. Oke, di sini ada The Emperor, ya, ada Two of Cups. Oke, jadi sepertinya dia merasakan ada ketertarikan yang lebih, ya, ada rasa yang aneh, ya, yang selama ini berusaha dia tepis dari hatinya, ya. Dia yang selama ini merasa bahagia dengan kejombloannya, ya, pada akhirnya berubah, ya, setelah dia bertemu dengan kamu. Dia merasa kalau kamu itu sangat menarik, ya. Lepas dari segala kekurangan kamu, ya. Dia merasa kamu punya aura yang membuat dia itu menjadi begitu penasaran, ya, ingin mengetahui tentang kamu, ya. Dan di sini sepertinya setelah kalian menjalin pertemanan, ya, sepertinya kamu pun punya rasa yang sama dengan orang ini, ya. Di sini ada Two of Cups, oke? Jadi kamu dan dia di sini punya rasa yang sama, punya ketertarikan yang sama, ya. Tapi di sini kalian masing-masing masih memendam perasaan masing-masing, ya, menunggu momen-momen khusus yang bisa membuat kalian bisa lebih mendekat lagi, oke? Ada perasaan nyaman ketika dia berdekatan dengan kamu, ya. Ada perasaan bahagia, ya, kalau dia berinteraksi dengan kamu, ya. Dan hal itu membuat dia itu menjadi semakin yakin, ya, kalau kamu adalah orang yang selama ini dia cari, orang yang selama ini dia nanti-nantikan, ya. Dan di sini pertemanan kalian mulai berprogres ke arah yang lebih serius, ya, karena kamu pun punya perasaan yang sama dengan dia, ya. Jadi kamu dan dia punya chemistry yang kuat, ya, yang membuat hubungan kalian itu jadi lebih solid, ya, lebih baik ke depannya, ya. Di sini ada Six of Pentacles, ya. Jadi kalau selama ini dia berharap mendapatkan pasangan yang sesuai dengan kriterianya, ya, standarnya, ya, sepertinya untuk saat ini dia tidak memperdulikan itu, ya. Yang dia rasakan adalah dia bisa merasa nyaman dan bahagia kalau berdekatan dengan kamu, ya. Dan itulah yang paling penting buat dia saat ini. Dia nggak peduli apa yang menjadi kekurangan kamu, ya, kelemahan kamu, karena dia merasa kalau kamu sudah cukup bisa mengimbangi dirinya, ya, sehingga kalian bisa berinteraksi, bisa berhubungan dengan secara maksimal, ya, dan bisa saling memberikan kebahagiaan satu sama lainnya, ya. Jadi sepertinya kedepannya orang ini akan nembak kamu, ya, akan mengajak kamu untuk menjalin hubungan yang serius, ya, dan mungkin akan mengarah ke komitmen yang lebih serius lagi, ya, yang akan melibatkan mungkin keluarganya dan keluarga kamu, oke? Mungkin akan ada pertunangan, ya, atau bisa jadi akan ada pernikahan, ya. Siapapun yang akan datang ini, ya, ini sepertinya adalah jodoh kamu, ya. Jodoh yang sudah dipersiapkan Tuhan buat kamu, oke? Orang yang sudah lama kamu nanti-nantikan ini, dia akan datang ke dalam kehidupan kamu dengan wujud yang nyaris sempurna, ya. Sempurna di sini relatif, ya, bagi setiap orang. Sempurna bukan berarti dia sempurna seperti malaikat, ya, atau tidak punya kekurangan sama sekali, ya. Mendekati sempurna di sini adalah dia bisa memberikan kenyamanan, ya, dan kebahagiaan bagi pasangannya, oke? Jadi lepas dari segala kekurangannya dalam segi fisik ataupun sifat, ya, kalau dia sudah bisa memberikan rasa nyaman dan juga bahagia, ya, buat saya itu udah nyaris sempurna, ya. Jadi sosok inilah yang akan datang ke dalam kehidupan kamu, ya.
bukan sosok yang sempurna, tapi akan bisa memberikan kamu kebahagiaan dan rasa nyaman. Oke, Virgo ya. Mudah-mudahan readingan ini resonate ya dan bisa jadi nyata dalam kehidupan kamu ya. Siapapun yang jadi fokus kalian saat ini ya, yang kalian nantikan kedatangannya, mudah-mudahan dia adalah yang terbaik buat kamu, yang bisa mengerti segala kekurangan dan kelebihan kamu. Oke. Orang ini akan datang mungkin di pertengahan April tahun depan ya, atau bisa juga di awal-awal tahun ya. Kalian akan menjalin pertemanan dengan dia dan hubungan kalian akan berprogres ke arah yang lebih baik lagi. Oke? Saya harap video ini bermanfaat buat kalian ya. Bisa memberikan inspirasi dan motivasi. Ingat ya, ini cuma fun reading ya, cuma buat seru-seruan aja ya. Ya, tetap kita berharap readingan ini bisa resonate dan menjadi nyata dalam hidup kamu. Janganlah putus-putus berdoa, minta petunjuk dari Tuhan supaya diberikan jodoh yang terbaik buat kamu. Oke? Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.